jaringan keluar dari IDS, itu yang kita lihat adalah sudahkah difiksasi, ya. Aturan fiksasi kemarin sebelum 20 menit. sebelum 35 menit. 20 atau 30? 20. Yang 20 yang mana? Siapa bilang 20? 30 menit. Sebelum 30 menit harus sudah masuk di melakukan fiksasi. Untuk apa itu volume yang dianjurkan berapa? Ada yang 1:10, ada yang 1:20, tergantung ya. Kalau jaringannya kecil 1:20 tidak masalah. Tapi kalau jaringan besar, karena kalau 1:20 nanti wadahnya apa ya? Kalau jaringan yang besar begini mungkin terendam aja, nanti disempurnakan. Kemudian langkah berikutnya itu mencocokkan ya, cocokkan antara belangko sama jaringannya. Harus ada nih barcode-nya, labelnya disesuaikan. Ada berapa botol ya? Ada berapa botol, terus kemudian dari mana asalnya, sudah difiksasi atau belum, di situ ada keterangan gitu. Difiksasi setelah jaringan keluar dari tubuh sekian jam, harusnya ada cakapnya, harusnya ya. Tapi kadang perawat nggak tahu ya, urusannya di sana, karena kita di DS sudah ngasih SOP ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kasih SOP, datang ke sini kita tinggal ngecek aja belangko sama ini, sama jaringannya sudah difiksasi atau belum, kecocokan dan identitasnya ya. Tuh barcode-nya harusnya sama ya, dari belangko. Contohnya ini ya. Nih, sama ini kan harus sama ya. Iya. Harus sama. Oke, ini bener harus sama. Terus asalnya dari mana? Ya. Dari Disuruh ngapain? Nah, di sini ada. Terus kalau sudah kita dapat jaringan, ini maksimal aturan difiksasi berapa lama? Lakukan asal fiksasi, berapa lama fiksasi jaringan? Kemarin saya bilang penetrasinya per 1 mm berapa? 1 mm 1 jam. 1 jam ya. Jadi jaringan besar ini jadi diperkirakan 6 sampai 72 jam ya. Itu soal-soal kalau keluar fiksasi berapa lama, itu 6 sampai 72 jam ya. Di bawah 6 jam tidak dianjurkan karena dia under fiksasi. Di atas 72 jam tidak dianjurkan karena over fiksasi. Under fiksasi dan over fiksasi akan berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan ya, termasuk pewarnaan dan sebagainya akan berpengaruh. Nah, setelah 6 sampai 72 jam baru boleh dilakukan potong makros ya. Potong makros dimasukkan di dalam kaset sesuai dengan ukurannya ya. Sesuai dengan ukuran, tidak boleh lebih dari ini. Jadi di sini 2 cm, sini 1,5 maksimal. Tingginya 0,4. Kalau itu berupa cairan biopsi, kan biopsi kan kecil sekali ya. Itu cuma di dalam jarum, segede jarum. Ya, harus kita bungkus dengan kertas saring supaya tidak. Nah, kebetulan ini kaset biopsi, kaset yang saya pegang ini kaset buat apa itu, untuk melakukan proses jaringan biopsi. Kecil sekali, lembut sekali. Ada kaset yang jadi beda-beda. Nah, ini kan lebih gede ya. Iya. Ini kan lembut.
Nah, tuh. Kemudian setelah potong akros kita lari ke proses. Diproses di sini. Alatnya namanya apa? Hah? Wis, Prosesor. keras. Pernah lihat? Apa? Pernah lihat? Ya ada di kampus juga Pernah ada. pegang? Pernah pegang tapi nggak pernah melakukan. Hah? Belum pernah mengoperasikan? Belum. Jadi di sini ada banyak chamber ya. Chamber yang pertama diperhatikan, ini digambar ya. Ada berapa chamber di gambar? Saya akan menjelaskan masing-masing fungsinya. Di gambar chambernya. Ya. Ada berapa dihitung? 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? Ya, kita chamber yang pertama. Ini isinya netral buffer formalin 10%. Sebetulnya ini tidak diperlukan sebetulnya kalau sudah tahu bahwa fiksasi kita sempurna, ya. Ini soal biasanya di UPAM ada. Di chamber pertama dan kedua itu tidak perlu sebenarnya, karena fiksasi yang kita lakukan kemungkinan belum sempurna. Nah, dua ini adalah untuk melakukan penyempurnaan Fiksasi. fiksasi. Sebetulnya kalau sudah tahu tidak perlu. Nah, proses di sini sama tahu. Proses di sini sebetulnya mau mengapain sih? Proses apa? Mengdehidrasi. Mengdehidrasi jaringan. Dehidrasi dan MBT. Nah, dehidrasinya kita lakukan dengan alkohol bertingkat. ke dari rendah ke tinggi. Kenapa? Kok tidak langsung tinggi? Butuh kita kan dehidrasi, penghilangan cairan, Iya. penghilangan air. Langsung aja tinggi kan hilang semua. Kenapa kita bertahap? Fungsinya apa? Mengurangi dan menghilangkan air di dalam preparat dilakukan. Iya, itu namanya dehidrasi. Kan saya bisa ngasih ini 100%, 100%. Kenapa kita mulai dari 50%, 70%, 90%? Misalkan apa? Biar jaringan tidak rusak. Kalau ini kan kita menginginkan bahwa bentuk sel itu sesuai dengan aslinya, ya. Jadi kita berlakunya perlahan, ya, tidak merusak sel-sel di dalamnya. Kita berharap bentuk selnya tidak akan berubah seperti asli. Kemudian setelah dehidrasi selesai, terakhir di alkohol absolut ya. 95 kemudian alkohol absolut. Fungsinya alkohol absolut fungsinya ini sudah dehidrasi sudah selesai di sini. Kemudian setelah itu dilakukan apa? Setelah alkohol apa? Silol. Silol 1, 2, 3. Nah, silol 1, 2, 3. Fungsinya silol untuk apa? Iya, silol di mana aja buat clearing. Buat di pewarnaan pun juga buat clearing. Fungsinya di sini tuh apa?
arah kita mau masukkan parafin. Ya, arah kita masukin parafin. Nah, sifat parafin dia akan masuk apabila ada link di sana. Kalau linknya itu alkohol, tidak mungkin parafin masuk. Ya. Jadi celah-celah jaringan itu dari alkohol diganti dengan silol. Ya. Setelah ganti dengan silol, kemudian menyempurnakan silol supaya semua silol akan masuk, sisa-sisa dari alkoholnya hilang. Maka dari itu kita masukin 3 tahap. Ya. Terus habis itu silol apa? Parafin. Parafin. Parafinnya ada berapa? Ada berapa? Nah, ini sama itu beda. Ada 2. Parafin yang pertama untuk apa? Beda fungsi loh itu ya. Parafin pertama itu untuk infiltrasi parafin atau impregnasi parafin. Ya. Baru masuk, jadi belum sempurna. Nah, yang sempurna yang kedua, namanya ebedingnya di situ. Ya. Nah, tentang waktu ya, waktu itu rata-rata 1 jam yang di sini setting ya, itu rata-rata 1 jam, boleh lebih boleh kurang. Nah, kenapa parafin di sini harus dicairkan? Kenapa parafinnya harus dicairkan? Biar masuk. Berapa titik-titik parafin? Lo harus tahu loh, ya. Titik-titik parafin itu harus tahu. Soalnya kalau terlalu panas, jaringan akan rusak juga. Berapa titik-titik parafin? Masa kuliahnya tidak sampai sono? Titik-titik parafin itu 59 sampai 60 derajat. Ya. Dia sudah mendidih. Lalu titik didih air berapa? Titik didih air berapa? Hmm? 100 derajat. Titik didih air itu 100 derajat. Kalau titik didih parafin 60, sudah mendidih dia. Ya. Nah, kalau sudah proses di sini, terakhir proses ebeding selesai, ya, baru kita lakukan blocking. Yuk kita ke blocking. Apa yang perlu diperhatikan di blocking? Jangan siapkan dulu. Kaset. Terus? Apa? Penuh cetakan. Oh iya, Desmol. Desmolnya itu macam-macam ya. Jadi satu set itu ada 12 macam kalau tidak keliru ya. Itu satu setnya. Dan posisi harus panas. Posisi harus panas. Termasuk kaset yang kita sudah proses tadi kita taruh di sini. Ya, supaya semua panas. Artinya kalau panas kan kita prosesnya mudah ya. Nih. Ini juga kadang difungsikan kadang enggak ya, untuk tergantung nanti sekon cetaknya. Ini cuma untuk menekan aja supaya itu di permukaannya rata di bawah. Terus ini harus kita setting dulu.
Neknya otomatis ya, otomatis. Jadi waktu pagi jam 7 dia sudah ready. Nanti kita pulang jam 2 sudah dia off lah. Standby. Ini kita setting memang begitu. Kita setting minggu, Sabtu Minggu mati. Ya. Jadi kalau di luar jam itu dia tidak mau kerja. Ya. Ini namanya apa tuh? Stostar. Itu kan merek. Namanya apa? Ini apa, itu apa? Ini dua alat loh ini sama itu. Cuma digabung jadi satu aja. Apa namanya? Saya pegang panas loh. Berarti apa? Ini harus kita kontrol juga ya. Ini tempat parafinnya ya. Parafinnya di sini. Tapi titik didihnya berapa? 100. 59 sampai 60. 59 sampai 60. Ini setting berapa? Yang buka menu di sini. Ya. Namanya apa? Hah? Everything apa? Everything modul. Everything center itu dua ini. Ya. Kalau satu-satu. Everything block ya. Hah? Ini saya pegang panas loh ya. Ini hot. Nah, berarti hot everything itu cold everything. Kudu paham loh ini. Aku rambulan baleni ya. Soalnya dosenmu besok mau main ke tempat saya. Mungkin Pak Tulus, mungkin Bu Fitri, sama Bu Andri. Kemungkinan besok main ke tempat saya. Kemungkinan. Ya. Karena besok saya harus mungkin minggu depan ya besok mau kita workshop di HC 2 hari. Ya di sini cetaknya ya, cetaknya kalau pokoknya posisi selain khusus kulit bebas. Tapi kalau khusus sama kulit posisinya berbeda. Tidak bebas, harus posisinya khusus. Kalau kulit ya penampangnya ini, kalau ya kulit penampangnya ini, khusus juga penampang. Terus ini namanya apa? Sudah pernah coba? Di sini Sudah. atau di kampus? Di sini. Di kampus enggak? Di kampus juga. Mereknya beda. Sama. Nggak mungkin kampus kuat beli ini ya, mungkin kampus itu yang satunya yang sulit. Aku ngerti. Oh, saya udah masuk. Si paling Nah, sebelum kita potong sesuai dengan apa yang kita harapkan, berapa harapannya potongnya? 5 sampai 60 untuk Hmm? yang kasar. 60. 5 sampai 6. Kasar kalau kurang halusnya 3 sampai 5. 3 sampai 5. Kenapa 3 sampai 5? Ada alasannya? Siapa yang tahu alasannya? Hah? Alasannya? Siapa tahu alasannya? Kenapa 3 sampai 5 mikron? Kok tidak 10 mikron? Biar Karena sama dokternya, Ada enggak? Iya, bilang mbak-mbaknya itu. Mbak Prosen suruh bilang sama dokter gitu. Alasannya apa? Kamu tahu ukuran sel? Sebab belajar biologi belum, SMA belajar biologi enggak? Wah, IPS kok ning ngene analis kok badalah mau ngerti apa-apa ya. Harus tahu dasarnya ya.
Jadi 3 sampai 5 itu memang ukuran selnya. Kalau kita potong 10 mikron ya, atau di atas 5, pasti dia akan menumpuk, Iya. susah dibaca ya. Terus sebelum kita potong harus kita apakan dulu? Supaya permukaan ini kelihatan semua. Iya, Apa? Kasar, potong kasar. Apanya apa? Namanya apa? Kok potong kasar, istilahnya kayak orang Semarang. Apa namanya? Di sini ada loh tulisannya. Trim. Trim. Ya. Pesonya juga diganti, jangan seperti di kampus. Peso 1 untuk rebutan orang banyak ya. Kita apa itu cross section dulu ya. Lihat ya. Ih, kenapa? Sampai detail, jadi aku masih bilang baik gue. Tinggi tidak dibaca. Di sini ada Kosong sanadnya dan dikasih aquarium di sini apa? iya. Aquarium. Iya, aquarium. Nah ini ada teguran tahu enggak? Antara label sama itu. Firly ada keren. Bagian yang kira-kira dicurigai ada di sini mas. Bentar. Ini ya kita kasih gel. Ini namanya Creo gel. Ini sampai kita tunggu sampai beku. Ini percepat. Baru nanti kita potong. Ini biasanya betulnya berapa? Berapa menit biasanya? Sampai beku. Tergantung alatnya. Kalau alatnya pas nggak trouble ya cepat. Kalau trouble lama.
tahu kan kayak yang dicurigai tumorik yang ada yang Kelihatan biasanya rapuh, ada darahnya. itu lagi dibekuin. Biar bisa pakai ini berapa lama? Sampai Sampai ke sampai keras. Ini suhu, ini sebetulnya suhunya ini. Tapi karena suhunya harus ini mestinya suhunya minus 30 ya. Karena ini sensornya yang rusak. Jadi ya kita nggak bisa kontrol suhunya berapa. Bisanya kita kontrol pakai termometer. Ya harusnya ini karena kontrolnya rusak. Ini kita beri Iya, ya. sampai berapa? Sampai kelihatan dagingnya kelihatan dong kita ngomong. Sudah kelihatan dong. Iya. Jadi beda sama yang tadi yang Bapak jelasin itu. Ini Iya, Pak. namanya ada Frozen section. frozen section. Kampus nggak ada ya? Iya, ada. Ada, Pak. Ada ini. Nggak ada aja nggak pada tahu kalau rawat. Nah, ini nggak boleh melekuk-melekuk, Nggak boleh telepon, Pak. Nelpon. nggak boleh melekuk-melekuk. Kenapa, Pak? Oh. Nah, Nah, bagian yang tidak nekuk kita tempel. Ini kita memanfaatkan perbedaan suhu. Sudah selesai. Kita warnai.
Ya, kita belajar di pewarnaan ya. Ini ya, aturan kan 5 menit Iya. di HE ini. Karena ini tuntutannya Russian section itu 20 menit harus sudah selesai. Iya. Jadi itu saya ngecatnya lebih cepat. Jaringannya juga jaringan basah lebih cepat. Dia menyerap. Ini pelarutnya, ini termasuk hematoxylin aqueous ya. Jadi pelarutnya air. Ada hematoxylin yang pelarutnya alkohol. Karena ini pelarutnya air, setelah saya cuci, masuknya di bluing juga dari air. Ini cuma saya sekedar aja, enggak detail ya, karena ini tuntutannya waktu ya. Hanya 2 celup cukup. Catnya sudah bagus kan? Iya. Sebenarnya nggak boleh begini, tapi ngoyak waktu. Kita nunggu untuk kita nanti sambil kita belajar ya. Iya. Section ini harus kita dirikan karena ini sudah pilihan. Kita langsung isi dan karena wadahnya gede, kita masukin gitu aja. Kita kasih larutan sulfat. Kira-kira terendam gitu aja. Ini tidak sesuai wadahnya. Nah, kita langsung melakukan mounting. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Ini bisa kita buat manual, bisa kita buat otomatis ya. Ini juga dikeliling dulu. Di sini viral itu semua untuk keliling, tidak untuk yang lain. Di mana itu ada silau berarti di situ ada keliling. Berarti buat keliling. Bodoh itu ya kayaknya ya. Siap, bisa ngambilkan tinjau apa? Oh ini tuh. Nah, tetap. Apa juga Pak? Tuh. Dia akan jalan sendiri. Tapi namanya siapa dong? Namanya Tiara. Kayak nyanyian. Kasihkan dokter yang dok, ini prosesnya kita potong dari kita ya, kita potong dari kita. Ini namanya apa nih? Butterball. Kita setting berapa? Kalau di teori antara berapa sampai berapa?
Makanya sudah pernah lihat, sudah pernah coba. Nah, yang kita perhatikan itu adalah titik didih dari parafinnya. Titik didihnya berapa? Parafin berapa? Lupa lagi. 59 sampai 60. Sampai 60. 59 sampai 60. Berarti ini kalau saya setting 59 sampai 60 kira-kira bisa kita tangkap nggak? Udah bisa. Kenapa? Karena ya Makanya kita setting berapa? 50. 50. Di sini berapa kemarin? Nggak perhatikan? Kamu belum ke sini? Belum ke sini? Loh, nggak perhatikan ini berapa? Hah? Siapa yang mau perhatikan ini? Berapa? Berapa? Nah, nih. Kemarin setting berapa ini? 445 ya. Nah. Artinya kita kalau setting terlalu tinggi, dia akan hancur. Supaya pita itu utuh, berarti kira-kira 40 sampai 50. Oh, 50. Ya. Itu apa loh sana? Tergantung ya ini. Misalnya kamu di Semarang itu kan panas ya. Panas kan tidak perlu kita settingnya terlalu tinggi. Kalau kamu di Dieng, bisa kamu setting 50 lebih baru bisa jadi pita. Ya. Tergantung. Terus dapat selalu kita menggeser, selalu kode selalu ikut ya, selalu berubah, pindah bukan berubah, selalu pindah ya. Terus habis ini kita lakukan apa? Misi. Penalasan berarti apa? Istilah DD. Nah, istilah sekarang apa DD? Hah? Iya, DD. Berarti didedek kayak gitu? Enggak. Terus? Beda kan? Apa? Perlakuan kita adalah deparafinasi. Artinya deparafinasi itu menghilangkan parafin, ya, menghilangkan parafin dengan cara kita lelehkan dulu. Kita panaskan, kita lelehkan. Sebetulnya di sini ada ya. Sebenarnya ini juga pas waktu kita panas juga ya. Tapi kurang sempurna ya. Sempurnanya tahunya kalau sudah leleh kita manual, biasanya lelehnya manual. Kemudian prosesnya di sini kita otomatis ya. Nah, setelah meleleh, apa yang kita lakukan? Pengecatan. Begitu leleh terdicat kan? Berangkat. Dimasukin sini iya tapi Masuk silo dulu lah. Alat yang mana? Sing alat ini bisa digeser, bisa ditorak-tarik nih. Iya, muncul Kabel terus dibawa ke ditorak-tarik. silo. Ini ditarik langsung Silo ke satu. roda nih. Nah, itu ada rodanya. Sing sebelah itu Mbok. Itu bukan punya kita, itu titipan. Nah, itu kan rusak, Mas. Jadi pengen geser-geser enggak apa-apa itu. Karena dia rusak sing sebelah itu. Iya. Setelah panas, ini kan silo ya, 1, 2, 3, 4. Kita lakukan apa? Alkohol. Kita di sini setelah kita panaskan, setelah kita lelehkan, cleaning dengan silo. di clearing ya, clearing dengan silo. Artinya kalau leleh itu tidak kamu larutkan, berarti kan masih nempel lagi. Kita larutkan 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita melakukan apa di sini?
Rehidrasi. Dehidrasi. Rehidrasi dari mana? Tinggi alkohol tinggi kerendah. Nah, kenapa enggak langsung ke air gitu loh Mas? Kenapa? Nanti minyak ini harus hilang. Artinya minyak ini kita cuci dengan alkohol tinggi, turun, akhirnya jadilah masuk ke air. Fungsinya rehidrasi untuk apa di sini? Di sini lah ya. Di pewarnaan ini fungsinya rehidrasi untuk apa? Memasukkan air. Hah? Iya, memasukkan air. Setelah masuk, fungsi ini nggak apa sih? Sebetulnya nggak perlu dianukan, dicek mulai dia. Nggak apa-apa tuh. Agar masuk air. Ini saya Karena bukan pelarutnya- berarti saya saya kok supaya kamu tuh ingat maksud saya. Nah, saya jawab, oh ini kamu udah ingat. Artinya saya ngasih bola bali, kamu tak pancing supaya kamu ingat. Rehidrasi di sini itu gunanya untuk pewarnaan. Artinya hematoksilin ini adalah pelarutnya adalah air. Kalau hematoksilin ini pelarutnya alkohol, berarti kita harus sebelum masuk sini harus melakukan alkohol. Ya bedanya itu ya. Iya. Kalau semua pelarutnya air harus kita cuci dengan air. Ya, kondisi sebelum masuk cat itu harus masuk air dulu. Tapi kalau kondisi pelarutnya itu alkohol, sebelum masuk cat yang larutannya alkohol masuk alkohol dulu. Itu ya, kunci ya, prinsip ya. Tuh. Ini ngecat apa yang hematoksinnya? Inti. Inti. Mari sudah saya jelaskan Pak Iya. Tulus kita. Ya. Kenapa dia mengecat inti? Karena ini sifatnya basah. Sifatnya basah. Terus bluing, fungsinya untuk apa? Isinya apa? Kamu tahunya itu di sini atau di kampus? Besok gurumu bertanya. Ya, si Bu Fitri dibetai. Bluing itu untuk apa tau Bu? Ya, supaya kamu juga paham. Eusin buat apa? Mewarnai pada sitoplasma. Ya, itu. Setelah itu kita kalau di sana-sana ya, selain sini atau prosedur yang dipakai selain saya ya, itu dari sini masuk ke alkohol lagi. Tapi saya enggak. Itu dari sini saya cuci langsung kita keringkan. Nah, karena apa? Kalau dari sini masuk alkohol nanti dia akan Rusak. mengalami pemucakan. Itu terserah di sana-sana, enggak saya enggak. Ternyata penilaiannya juga mendekati 100. Lebih irit. Udah paham sampai di sini? Terus yang belajar mounting siapa kemarin? Belajar mounting siapa? Mounting itu yang mana tuh? Siapa yang sudah belajar? Hah? Loh ini kayaknya bebas, orang belum belajar loh. Sudah belajar Kamu di Pak. swasta. Semua sudah Pak. Kamu di swasta pegang slide 1 dihitung. Kalau di sini saya enggak. Terserah kamu. Iya enggak? Iya. Saya bebas. Buat blok 1 itu aja. Ini swasta jadi masalah. Di sini kalau bebas. Mau buat blok 10 saja silahkan. Bebas. Kemarin teorinya gimana? Ambil ini slide coba.
Ya. Labelnya tetap di atas. Ya. Kemudian kalau tergantung yang besarnya jaringan, tergantung juga pada cover glassnya, ya. Tergantung juga penetesannya, ya. Kalau misalnya ini kan panjang ya, ini 55 nih, ukurannya panjang banget. Nggak usah kamu tekan. Saya harusnya pakai kacamata. Ini kan sama-sama tidak kelihatan. Ya, kita tempel gini, kita rebahkan, kita tarik supaya nyenggol dia. Setelah nyenggol kita dorong ke sana. Tidak perlu ditempel, tidak perlu ditekan. Ya, nanti dia akan jalan sendiri. Nah, dia akan nutup sendiri. Maaf Pak, berarti kalau cover gelasnya yang kecil seperti itu juga Pak? Iya, sama. Tempel, tarik dikit, apa ya? Miring 45 derajat, tarik dikit, sudah nempel, dorong, seret. Lama-lama penuh kan? Dengan kapilaritasnya dia kan penuh. Aturannya tidak boleh ngerapet, masih ada selebretan. Tidak boleh ngerapet sedikit. Ya. Karena mata saya tidak kelihatan lagi. Harusnya saya tahu. Tidak perlu ditekan. Kalau ditekan dia akan kemasukan udara. Dia akan berjalan dengan kapilaritasnya sendiri. Dia nanti penuh sendiri. Bersabar, kita tunggu, nanti sudah jalan sendiri. Oh. Ini bahan dasarnya tahu nggak? Lem. Ini kalau besar ini asal. Weh, kok Tes tuh. sore ya? Sore. Jam pinter. Esok dah. Ya ora apa-apa, kuwi ora pengaruh kok. Ngene lho. Aku ki tiap hari panas kaya Hello, proses kita bahas itu. nih. Semua mereknya pakai mon. Ya. Semua pakai mon. EZ ini dari pabrik ya. Tapi semua mesti pakai mon. Karena ini apa? Getah dari pegunungan. Apa namanya? Getah apa? Getah pohon apa? Pohon karet katanya. Pohon damar. Sediaan yang 5279 tadi itu dibuat apa enggak? Yang di tim truk. Ini tanya tukang damar. Namanya siapa? Nurul. Malah itu sitologinya tidak saya buat, tapi saya buat blog. Blognya ada. Ya kayak proses itu tahu deh kita cemplung deh. Kemarin kan masuk di sana, tapi nggak diproses, tapi diformalin sana. Berarti Prosesnya itu pagi hari bareng ini. Ya, bareng. Berarti kemarin berapa? Papat. Papat. Dari kita apa? Pohon damar. Bukan damar. Damar di TK ada damar. Bukan tetangga. Situ Pak. Dan indah. Kamu di PA itu ada loh Pak. Dipakai di PA loh Pak namanya. Getah pohon damar. Jadi eling kau? Jadi eling kau? Belajar sama saya itu, kalau melihat wajah saya semua takut.
Tapi kalau sudah terjun, kamu akan paham sebetulnya muka saya dengan apa yang saya sampaikan berbeda. Banyak orang yang malu begitu. Wah, saya takut. Tapi ketemu. Coba lihat Pak. Saya ketemu saya jadi takut karena saya suka guyon dan sebagainya. Saya tuh dulu pas waktu jadi dosen 4 tahun juga gitu. Dia mau menghadap pasti begini. Takut. Ujian skripsi tak tarik di proyek sama kita. Mau maju, tangannya mau pegang pasti begini. Loh ngapain? Terus tak panggil. Coba tangan melayang. Baru dia tenang. Karena jangan lihat casing saya. Casing saya mantap banget. Enggak? Iya. Kalau tidak dilakukan clearing gimana? Kan bisa nih, juga bisa nih. Sempurna kan? Kurang. Nah, kurang dikit nanti jalan sendiri. Ini bisa tidak kasih clearing. Tadi saya nggak clearing kan? Cuman saya tetesin langsung kakek. Ternyata bisa. Wajib nggak clearing di sini? Hah? Sunnah. Ayo. Wajib dah. Clearing di sini wajib dah. Kenapa? Oh, ada alasannya. Mempengaruhi pembacaan. Hah? Mempengaruhi pembacanya. Mempengaruhi Hasil pembacaan di mikroskop. apa pengaruhan di sana? Kalau nggak jelas, Apa pengaruhnya? Kamu bilang pulang jelas, nggak tahu pengaruhnya apa di bawah. preparatornya tidak tahan lama. Hah? Nah, nanti pecah ya tahan lama tuh. Iya. Apa? Fungsi clearing di masing-masing perlakuan berbeda. Clearing di situ untuk apa? Hah? Persiapan infiltrasi sebelumnya dia akan menggantikan alkohol. Ya. Kalau tidak dikeliling di situ tidak bisa infiltrasi. Terus di pewarnaan fungsinya untuk apa? Pewarnaan. Di sini. Untuk apa? Keliling di situ. Keliling artinya apa sih? Membersihkan. Membersihkan di mana mana bisa. Kamu bersih muka, bersihkan tangan, bersihkan kaki, kan beda. Fungsinya beda. Kan sama-sama membersihkan. Ya. Di situ untuk Membersihkan parafin. membersihkan parafin. Di sini untuk Membersihkan sisa pengecatan. Memperjelas cek. di sini untuk apa? Untuk menarik cahaya pada waktu dilakukan pemeriksaan mikroskopi. Jadi tanpa ini burem, ya, tanpa ini burem. Coba ini kan ada jaringannya tadi kita lihat pasir itu. Tapi kalau sebelumnya dilirik, dia tidak pakai. Jadi fungsinya untuk menarik Cahaya. Saya kira itu besok lagi kita ulangi kalau mau. Ini kalau diulang aja Apa? Ini udah diantarkan tuh. Apanya ya? Adanya juga NASA. Oh, itu sebenarnya bukan tapi kamu boleh nanti kita sama-sama lihat. Ya.